In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan dari Mazmur 40 sebagai doa kita. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihat Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, mari kita baca dan renungkan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini meskipun hanya 10 ayat, tetapi terdiri dari beberapa adegan yang penting. Adegan pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Adegan yang kedua, orang banyak berbondong-bondong ke rumah Simon Petrus untuk mengalami penyembuhan dari Yesus. Berbagai macam penyakit dan orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Adegan yang ketiga, pagi-pagi benar ketika hari masih sunyi, Yesus pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, dalam keheningan untuk berdoa. Adegan yang terakhir yang akan kita renungkan adalah sikap Yesus ketika para murid mencari Dia dan mengatakan bahwa semua orang mencari Engkau. Apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, sebab untuk itulah aku telah datang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagian terakhir ini akan kita renungkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa membayangkan suasana hati para murid. Orang banyak mencari Yesus dan Yesus bertindak. Yesus menunjukkan wibawa dan kuasanya untuk menyembuhkan mereka. Itu pasti membuat para muridnya mongkok, bangga mengikuti Yesus. Dan dalam suasana bangga itulah mereka mencari Yesus dan mengatakan, semua orang mencari Engkau. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus tidak serta-merta kemudian merasa tersanjung dan kemudian, oke, ayo kita temui mereka. Tidak. Yesus mempunyai perhatian kepada orang-orang lain juga. Yesus tidak terbelenggu oleh satu komunitas, satu kelompok yang mengeluh-elukan Dia, yang mencari Dia, yang menyembah Dia. Tetapi Yesus selalu terbuka kepada siapapun juga tanpa terkecuali, atau dalam bahasa sosial kita gunakan tanpa diskriminasi. Yesus mencari siapa saja untuk mengalami sukacita Injil. Itulah sebabnya kepada para murid yang sudah berkobar-kobar, meluap-luap dengan segala rasa bangga, mengatakan bahwa semua orang mencari Engkau, Yesus mengatakan, ayo kita pergi ke tempat lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa maknanya bagi kita? Jelas, Yesus seperti yang tadi sudah saya katakan, tidak diikat, tidak terikat, tidak terbelenggu untuk hanya eksklusif melayani orang-orang tertentu. Yesus hadir untuk mewartakan Injil kepada semua orang, kepada siapa saja. Tidak mau Yesus hanya diikat di satu tempat saja. Dalam hal ini di Kapernaum. Yesus pergi meninggalkan Kapernaum untuk memberitakan Injil di kota-kota lain. Dan di kota-kota yang lain pun tindakan Yesus konsisten, sama, tidak berubah. Memberitakan Injil dengan tanda-tanda penyembuhan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, memulihkan keadaan-keadaan yang terbelenggu untuk mengalami kemerdekaan batin dan mengalami sukacita Injil. Kita pun dipanggil untuk mengembangkan semangat yang sama. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh bersikap eksklusif. Kita dipanggil untuk keluar, untuk pergi, untuk berjumpa
dengan siapa saja, dan dengan cara itu kita bersama-sama hadir membangun persekutuan hidup kemanusiaan yang diberkati, yang dianugerahi sukacita, kerukunan, perdamaian, persaudaraan, kesejahteraan, dan keadilan di dalam kehidupan ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, mampu keluar dari diri kita sendiri, dari rasa nyaman, berjumpa dengan siapa saja yang membutuhkan sapaan-sapaan kita. Paus Fransiskus mengatakan, "Aku rindu dengan imam-imam dan gembala-gembala umat yang beraroma domba." Artinya apa? Imam gembala yang berjumpa dengan siapa saja dalam medan perjuangan hidup yang nyata, dengan segala suka duka, dengan keprihatinan dan kegembiraan, dengan kecemasan dan pengharapan, namun disitulah sukacita Injil diwartakan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dan